Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri Winata dengan NIM G0025100 dari kelompok B7. Hari ini saya akan membuat video inhal mengenai facial muscle atau otot pada wajah. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai muskulositus facialis dan juga neurovaskularisasi di situs facialis. Jadi apa itu muskulofacialis? Muskulofacialis memiliki fungsi dalam mengontrol ekspresi wajah dan juga sebagai sphincter dan dilator di regio facialis. Nah, muskulofacialis itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kelompok orbitalis, kelompok nasalis, dan kelompok oralis, serta kelompok muskuli lain. Yang pertama ada kelompok orbitalis. Di kelompok orbitalis itu ada corrugator supercilii dan orbicularis oculi. Nah, corrugator supercilii ini akan seperti gerakan mengangkat alis itu dibantu oleh corrugator supercilii. Sedangkan orbicularis oculi itu terdiri dari orbital dan juga palpebral atau kelopak mata. Lalu ada kelompok nasalis, dia ada prosesus di bagian paling atas. Lalu ada nasalis yang merupakan bagian dari transverse part. Lalu ada nasalis yang alar. Lalu ada depressor septi. Nah, kalau dilihat secara utuh, bisa dilihat di bagian kanan ada depressor septi dari nasal atau nasi. Lalu ada kelompok oralis, ia terdiri dari banyak muskuli. Yang pertama ada levator anguli oris, seperti namanya, berarti dia gerakan mengangkat. Lalu ada buccinator yang membantu dalam gerakan menggembung pada sekitar mulut. Lalu ada mentalis di bagian bawah atau di dagu. Lalu ada depressor labii inferioris, dan di sekitar mulut ada modiolus. Lalu ada depressor anguli oris dan platysma, serta ada orbicularis oris, risorius, zygomaticus major, zygomaticus minor yang lebih kecil. Lalu ada levator labii superioris dan levator labii superioris aliquenasi karena dia dekat dengan hidung atau nasal. Lalu ada kelompok muskuli lain. Di sini kita punya anterior auricular, dan dia dekat dengan telinga karena aurikular. Lalu ada posterior auricular, occipital belly of occipitofrontalis, dan superior auricular yang di atas. Lalu ada frontal belly of occipitofrontalis karena dia di daerah frontal, dan platysma seperti yang tadi disebutkan. Lalu selanjutnya ada kelompok masticatores. Nah, kelompok masticatores ini terdiri dari musculus temporalis, musculus masseter yang ada di bawahnya, lalu ada musculus masseter yang pars supercilia, kalau yang tadi yang pars profunda. Lalu ada musculus pterygoideus lateralis yang caput superius, sedangkan di bawahnya ada musculus pterygoideus lateralis yang caput inferius. Lalu ada musculus pterygoideus medialis dan musculus masseter seperti yang sudah disebutkan tadi. Lalu ada musculus pterygoideus lateralis yang caput inferius. Ini dari posisi yang berbeda, dan juga ada yang pars medialis. Lalu ketika otot itu bergerak, kulit wajah itu akan ikut bergerak dan menghasilkan ekspresi wajah. Jadi ketika otot di wajah itu tuh menempelnya pada kulit. Jadi ketika muskulusnya itu digerakkan, maka akan membentuk ekspresi atau menggerakkan kulit itu, sehingga kita bisa melihat ekspresi wajah seseorang. Nah, inervasi motorik itu sebagian besar itu oleh muskulofacialis adalah nervus facialis ke-7. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa ekspresi wajah yang dihasilkan dari pergerakan muskulus-muskulus tertentu, seperti platysma, mentalis, depressor anguli oris, orbicularis oris, dan risorius, serta ada juga
seperti buccinator dan orbicularis oris akan menghasilkan gerakan cembung seperti itu. Lalu selanjutnya ada neurovaskularisasi pada facialis. Jadi arteri yang memvaskularisasi wajah itu utamanya dari arteri carotis externa, dan sebagian kecilnya itu dari arteri carotis interna melalui arteri ophthalmicus. Arteri carotis externa ini akan bercabang-cabang menjadi berbagai arteri yang lebih kecil. Nah, bisa dilihat di sini ada banyak arteri yang utamanya itu dari arteri carotis eksternal. Nantinya akan bercabang-cabang mengelilingi seluruh wajah dan memvaskularisasinya. Lalu secara vena yang paling umum adalah vena jugularis interna yang akan mengalirkan darah dari daerah wajah dan daerah lain di kepala. Jadi bisa dilihat dari jugularis interna ini dia akan berpindah ya. Jadi dia akan bercabang ke vena yang lain, yaitu ke vena di kepala, emissaris parietalis, temporalis supercilia, dan juga ke daerah wajah seperti angularis, lalada supratokearis, dan vena facialis, di mana dia akan mengarah ke daerah wajah. Lalu ada neurovaskularisasi nervusnya itu terbagi menjadi 3 daerah. Yang pertama ada nervus ophthalmicus, nervus maxillaris, dan nervus mandibularis, serta ada nervus vagus ke-10 yaitu ramus auricularis ke meatus acousticus externa dan sebagian kecil pada permukaan posteromedial auricula. Dan di sini ada cabang dari plexus cervicalis. Nah, ketiga nervus tadi itu akan disebut sebagai nervus trigeminus. Nah, ini ada nervus di facialis, itu ada nervus facialis ke-7 seperti yang disebutkan. Dia itu ada temporal branches atau daerah temporal di cabang di daerah zigomatik, daerah di bukal, dan daerah marginal mandibular, serta ada yang cervical. Nah, kalau ini ada drainase limfatik. Nah, di sini ada beberapa daerah. Yang pertama ada preauricular, parotid, submental, submandibular karena dia di daerah mandibular. Nah, sekian video mengenai facialis musculi dan juga neurovaskularisasinya.